Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartono, Ketua Kelompok Perhutanan Sosial Rengganis, Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Anggota kami 536, areal yang kami kelola 1031 hektar dan KUPS. Di KPS Rengganis yang pertama KUPS Wisata, KUPS Durian, KUPS Kopi, KUPS Ternak. Dulu kami hanya bertani di kawasan hutan dan sebatas hanya bertani dalam pengelolaan kopi, dipetik, dijual, dan itu belum ada pendampingan maksimal. Jadi waktu itu kami dengan anggota hanya bertani, bagaimana organisasi kami belum maksimal. Kami hanya menanam di hutan, entah itu bagaimana kebijakan atau ketentuan yang lain, yang penting kami bisa hidup di hutan. Setelah ada program PS Perhutanan Sosial, kami mengetahui bahwa program ini sangat bermanfaat bagi kami masyarakat. Kami bisa mengakses dengan legal, leluasa, dengan ketentuan yang ada sesuai dengan prosedur, dan alhamdulillah yang awalnya wisata ini awalnya tempat sampah, sekarang wisata Rengganis menjadi wisata terpopuler di kelompok perhutanan sosial di Kabupaten Jember. Kami bisa petik, olah, bisa proses menjadi bubuk kopi, dan kami bisa pasarkan lewat TikTok, lewat Facebook, dan itu semua dukungan dan dampingan oleh penyuluh kehutanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pantun. Burung nuri terbang ke hutan, nangkring manis di dahan jati. Selamat berjumpa di siaran pedesaan Jember Nusantara, hanya ada di RRI. Boleh aplaus? Oke. Masih ada satu lagi. Ya, Mas Willy ya. Air jernih mengalir di kali. Loh, belakangnya ada kali soalnya. Anak kecil berenang-renang. Kinuk Doger hadir kembali bersama tim yang keren rupawan. Aplaus untuk timnya. Alhamdulillah. Pendengar dan pemirsa, kita ketemu dalam siaran pedesaan hari ini. Kami tim siaran pedesaan RRI Jember hadir di sebuah kampung yang bukan sembarang kampung. Ini ada kampung durian. Wah, kalau panjenengan nggak percaya, nih loh di depan saya ada durian. Kemudian saya juga ini sebenarnya kami tamu ya, tapi saya sudah manyak-manyak duluan. Ini ada tuan rumahnya sudah berjejer di sebelah kiri. Monggo katuran ngambil mic-nya. Nah, kami Medayo. Jadi Ginuk Doger sama tim Medayo ke KPS Rengganis. KPS Rengganis itu kelompok perhutanan sosial Rengganis, ada di lereng Pegunungan Argopuro. Meniko ada poro nopo istilahnya kalau dalam Jawa nggih? Sugeng sonten Pak Sabto. Sugeng sonten ya kino. Nggih, panjenengan kan saking Jawa Tengah nggih, Bapak. Nggih. Pak Sabto menika Kepala CDK Wilayah Jember, dados Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Jember. Matur nuwun, RRI sampun diundang. Sami-sami Yukino. Sehat nggih, Pak? Alhamdulillah pangstunipun. Nggih. Panjenengan kok sampun napa pendalungan sekali ngeten ya. Kelihatan dari menika lho tutup kepala nggih. Napa namine? Niki oblang. Oblang.
Udeng Blangkon. Leres. Leres, Nggih. leres, nggih. Nggih. Nggih, kemudian di sebelah Pak Sabto menika wonten salah setunggalik lho kok malih Jawaan. Ada salah satu penyuluh kehutanan nggih dari CDK wilayah Jember. Salah satu dari sekian banyak. Ada Bapak Imam Buhori. Pak Imam, assalamualaikum. Waalaikumsalam Yugino. Lah niki Pak Imam yang tinggi sekali songkoknya. Niki khas napa Pak? Ini songkok nasional, cuma khasnya khas Madura. Madura. Iya. Oh, tapi kalau biasa ketinggal di Probolinggo. Betul nggih? Banyak Iya. di Probolinggo. Probolinggo Ada yang lebih tinggi lagi, Pak? ada. Nggih. Yang lebih pendek juga Banyak. ada. Ya. Nggih, nggih. Saya pakai yang kalau menurut saya ini sedang lah. Oh, yang Cukup sedang-sedang saja. sedang-sedang saja. Nggih. Nggih. Mangke cerita banyak nggih, Bapak? Siap Wow, ada Yugino. salamnya. Saya harus manggil Pak Mas. Pak Mas Imam nggih. Nggih. Nggih, siap. Kemudian siap. setunggal lagi ini yang Bau Rekso. Jadi ketua dari kelompok perhutanan sosial KPS Rengganis. Mas Hartono, Oke, selamat siap, sore Bu. Mas. Sore Ibu Gina. Iyu. Oh iya, Kulo niki kan pengin awet muda. Iya. Nggih, matur nuwun nggih Mas Hartono. Sami-sami, siap. Napa memberi kesempatan RRI hadir. Terus Siap. menika napa istilahnya pasukannya nggih? Anggota Pokja. Hmm. Pokja dari KTH Rengganis itu ya. Oh, ada pokjanya. Ada Pokja. Jadi tiap-tiap wilayah dusun itu Pokja. Jadi itu kalau di desa RT. Oh, nggih. Jadi mengakses anggota yang terjauh. Jadi di situ Pokja masing-masing. Seperti itu. Ju. Selama ini setahu saya itu PKK yang ada Pokja 1, 2, 3. Ternyata ini bapak-bapak enggak mau kalah nggih punya Pokja juga. Nggih. Siap. Baik. Sekarang cerita dulu saya ke Pak Kepala dulu nggih Mas Hartono. Pak Sabto. Kedah nyontek nih kalau Pak. Silahkan Bu Yugin. Sebagai napa instansi ngoten nggih yang memiliki peran penting dalam pembinaan teknis dan fasilitasi, model pendampingan spesifik apa yang sampun diterapkan oleh CDK wilayah Jember di beberapa KPS termasuk di Rengganis. Monggo. Terima kasih Yugino. Mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa kami di cabang Dinas Kehutanan wilayah Jember ini untuk dapat melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Jadi mungkin sedikit kami berikan gambaran bahwa salah satu tupoksi dari kami di cabang Dinas Kehutanan wilayah Jember adalah selain melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat, juga ada rehabilitasi dan sebagainya itu. Lah, salah satu terkait dengan yang pendampingan pemberdayaan masyarakat itu, kami mempunyai petugas atau pegawai yang memang secara tusinya itu melakukan pendampingan terhadap kelompok, yaitu adalah nomenklaturnya adalah penyuluh kehutanan. Salah satunya tadi yang Pak Imam ini, Pak Imam Buhori. Nah, terkait dengan bagaimana untuk bagaimana strategi untuk pendampingan tersebut, kami selalu menyampaikan kepada teman-teman kami di penyuluh itu adalah bahwa yang pendampingan kepada masyarakat itu sifatnya melekat. Dalam artian bahwa terkait dengan mendampingi kelompok tersebut tidak hanya sekedar tugas dari institusi itu saja. Institusi pasti dari kami tugas di institusi cabang Dinas Kehutanan, tapi benar-benar memang melekat terus dan apapun dari setiap gerak kelompok tersebut harus didampingi. Jadi kalau memang misalnya kami pegawai itu kan sudah ada jam kerja, jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore misalnya gitu. Tapi kalau untuk penyuluh kehutanan ini tidak hanya terikat sampai jam 16 tersebut. Wah, bisa 24 jam kan ini? Bisa Bu, sampai kadang ya kadang sampai sering dengan Pak Imam atau dengan penyuluh-penyuluh lain malam-malam masih dengan kelompok seperti itu. Ya karena interaksi kan
kadang juga mungkin bisa jadi kelompoknya kalau siang juga semua ada pekerjaan masing-masing Bu. Bisanya kumpul kelompok itu ya kalau malam. Ya waktu itulah untuk bagaimana penyuluh-penyuluh lapang kami bisa masuk untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok tersebut. Mungkin itu Bu. Termasuk juga pemahaman tentang perhutanan sosial niku. Betul, nggih. Itu tugasnya Pak Imam dan kawan-kawan ngaten nggih. Betul, nggih. Yang langsung nggih. Monggo Pak Mas Imam mesti. Ngaten nggih pesene mau ngaten. Pak Mas Imam nggih. Jadi monggo cerita lebih saya jadi detail Bu, lagi. kalau dipanggil Iyo kula yuk. Oh iya, Yugino ya. Lah. Wah, mohon maaf. Dimaafkan. Saya sapa dulu ini untuk pemirsa penonton RRI Jember. khususnya acara siaran pedesaan dimanapun Anda berada. Iya. Salam lestari dari Kampung Durian, dari kelompok tani hutan Rengganis, Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Selamat untuk menyimak, mudah-mudahan akan menjadi keceriaan tersendiri. Amin. Ya, terkait apa yang ditanyakan oleh Yugino, kok jadi saya lupa apa yang ditanyakan? Iya. Tugas untuk nopo pemahaman tentang perhutanan sosial menika lho. Oh begitu Bu. Nggih. Ya. Saking lengketnya sama kelompok-kelompok sampai anu nggih. Iya, sampai terpukau saya. Dan lagian kalau di luar, kalau di studio kan beda suasana. Iya. Kalau di sini kan ada suara. Ada backsound. Apa ini namanya apaan? Napa niki Mas Hartono? Kararuwe. Cengkiret. Cengkiret. Cengkiret nggih. Iya. Cengkiret. Itu bahasa Pakisnya. Oh. Yang pertama saya selaku penyuluh kehutanan, memang dari tugas pokok dan fungsinya memang saya dinobatkan sebagai penyuluh kehutanan, memberikan penyuluhan tentang kehutanan. Tapi yang terpenting Yugino, saya selaku penyuluh kehutanan masuk di dalam suatu wilayah walaupun memang sudah ada selembar kertas atau di SK-kan. Sebelum kita melakukan kegiatan pendampingan kepada kelompok, kepada masyarakat, yang harus saya tanamkan pertama adalah saya harus bisa memastikan seorang imam penyuluh kehutanan bisa diterima di masyarakat itu. Karena walaupun bagaimana jika belum bisa dipastikan diterima di dalam suatu masyarakat, jangankan memberikan penyuluhan, kan begitu, apalagi memberikan edukasi. Itu teramat sulit dan saya kira keberhasilan itu sangat jauh untuk didapat. Kalau sudah ada pintu masuk, sudah bisa diterima dengan masyarakat, hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas tentang ilmu di bidang kehutanan itu insya Allah akan sangat mudah untuk kita lakukan. Yang terjadi di kelompok ini adalah kelompok Tani Hutan Rengganis selaku penerima persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan yang arealnya 1031 hektar. 1031 hektar. Wah. Yang sudah di SK-kan oleh Menteri Kehutanan. Sah sudah gitu. Sah, legal. 1031 dengan anggota 536. Dengan medan ataupun areal yang bukan seperti lapangan. Ada naik turun, ada terjal, ada sungai dan segala macam. Oleh karena itu, seorang penyuluh kehutanan setelah diterima oleh masyarakat melakukan kegiatan yang sangat berkaitan, yang erat hubungannya dengan kegiatan terutama yang di kelompok ini adalah di dalam pengelolaan kawasan. Karena pengelolaan kawasan segala sesuatunya sangat terikat dan diatur oleh peraturan, dan bahkan jika kita salah ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat. Oleh karena itu, jadi tidak main-main. Tidak main-main. Oke. Kami selaku penyuluh kehutanan memang berupaya jangan sampai ada masyarakat kelompok tani hutan
terjerat suatu kasus hukum tentang pelanggaran di dalam suatu kawasan bukan karena kesengajaan tapi karena ketidaktahuan. Itu bukan tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu kita memberikan apapun tentang pengetahuan ataupun tata kelola dalam pengelolaan kehutanan, kami akan berikan secara tuntas sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada. Kita tidak setengah-setengah. Akan kami katakan walaupun itu pahit, bukan hanya janji muluk atau istilahnya yang manis-manis yang menjanjikan. Kami tidak seperti itu. Jadi kami berikan yang secara tuntas kepada masyarakat biar ada pemahaman yang sebenar-benarnya. Ya, dan Begitu. panjenengan sudah diterima dengan sangat harmonis di sini. Alhamdulillah. Apa gara-gara pecinya ini? Saya juga kurang paham. Atau mungkin kesawapan dari nama? Yang jelas jadi imam kan nggih. Ya, Ini memang makmumnya. Makmum memang harus ikut imam. Nggih. Memang begitulah. Nggih. Cuman kenapa saya diterima di sini? Yang berhak menjawab sebenarnya bukan saya. Karena saya orang yang masuk ke sini, saya petugasnya kan begitu. Tidak serta-mertanya sebagai petugas. Baik. Mungkin karena panggilan hati dan segala macam. Yang berhak menjawab itu insya Allah Pak Hartono. Siap. Selaku sasaran saya. Kurang lebih begitu. Jadi Pak Hartono bisa ceritakan Pak Mas. kenapa Pak Imam bisa diterima. Nuwun sewu, sebelum itu ini kan kampung durian, masuk akal ada duriannya. Lah terus di sebelah sana ini apa niki nggih? Kok bentuknya seperti daun? Napa niki? Yang tampak di depan ini di meja ini, yang warna kuning dan warna panjenengan Pak Sabto, nggih. Napa menika? Iya. Jadi gini bahwa terkait tadi yang KPS Rengganis itu sudah mendapat SK persetujuan tadi. Kemudian juga ada salah satu penghargaan dari Kementerian Kehutanan terkait bagaimana ya ada terkait untuk hutan kemasyarakatan dan penyuluh, dan ada 6 kategori. Nah, ini alhamdulillah KPS Rengganis pada tahun 2025 ini mendapat penghargaan sebagai persetujuan hak hutan kemasyarakatan terbaik se-Indonesia. Waduh. Jadi Jawara nomor 1 menika Pak Sabto. Jadi awalnya dari nomor 1 dulu untuk tingkat provinsi. Menika. Kemudian kita ajukan lagi ke tingkat nasional. Alhamdulillah mendapat juara 1 juga Yogino. Jadi ini merupakan apresiasi lah dari Kementerian Kehutanan terhadap kiprah yang sudah dilakukan oleh KPS Rengganis ini. Baik. Jadi tingkat nasional. Waduh, gak rugi ternyata kita ke sini. Selamat nggih Mas Hartono dan teman-teman nggih. Monggo dinyalakan dulu mic-nya. Baik. Siap. Alah, ini sebuah keberhasilan yang mungkin nggak disangka-sangka nggih. Kayak mimpi, tapi kenyataan. Yukino. Oh nggih, Yukino nggih. Nah, berarti panjenengan berangkat ke Jakarta kemarin? Alhamdulillah, kemarin 9 hari. Waduh. 9 hari yuk. Jadi acara di Wana Lestari itu 5 hari, berhubung karena kami di kelompok kami ini juara 1 nasional, jadi dirjen yang lain meminta saya pribadi untuk jadi narasumber. Sekaligus jadi saya pribadi sampai 9 hari ditahan di Manggala gitu. Maksudnya dalam artian ditahan 9 hari ditahan. Nggak bisa pulang. Betul. Oke. Upacara ikut ke istana termasuk rapat paripurna. 17 itu. Iya, 17 kemarin ke istana, rapat paripurna juga di gedung DPR. Kami ingin mendapatkan cerita dari panjenengan biar menginspirasi kelompok-kelompok yang lain, Mas Hartono. Siap ya. Yang pertama, mungkin bagaimana caranya bisa harmonis dengan penyuluh? Terima kasih. Mungkin perkenalkan dulu yuk, pemirsa RRI Jember. Jadi perkenalkan, nama saya Hartono, Ketua KTH Rengganis Desa Pakis, Kecamatan Panti. Jadi bagaimana kami di kelompok ini, khususnya secara pribadi saya dan kami atas nama organisasi kelompok bisa harmonis dengan CDK atau
penyuluh dan yang lain. Karena terus terang aja, dulu itu kami di kelompok itu ibaratnya kami dilepas, nggak mau jalan, mau kemana, mau arah kemana, lah itu ceritanya. Akhirnya setelah ada PS, jadi kami didampingi, dan itu pun pendampingan bukan hanya jam waktu kerja, itu yuk, gitu. Jadi itu mungkin salah satu kunci suksesnya. Betul. Jadi kadang-kadang ya kami di kelompok, kadang-kadang pas kami ada waktunya sama anak istri masalah mau keluar, tapi bagaimana kadang-kadang dari penyuluh ngebel ngubungi, wah ini waktu libur masih datang juga. Lah itu akhirnya memang kami juga dari kelompok ini dari awalnya memang nol, karena terus terang saja kami ini dari pengelolaan yang sebelumnya dikelola BUMN, terus kami ambil alih dengan SK tersebut. Akhirnya kami ini kan nol. Kalau mungkin dari BUMN pindah tempat dia udah terbiasa, karena memang sudah biasa di kantor. Lah kami dari petani yang biasa membersihkan rumput, nanam, harus menjadi pimpinan mengelola 1031 hektar. Lah itu yang berat. Alhamdulillah dengan pendampingan dari penyuluh, dari CDG, dari dinas, alhamdulillah ya kita memang nggak instan, tapi alhamdulillah kemarin kami bertahap dengan kelompok. Yang terpenting kami dari awal kami semangat, dan itu sukses bukan ketua, bukan pengurus, tapi anggota Rengganis. Karena sehebat apapun di depan, kalau anggotanya itu nggak support, nggak mendukung, tidak akan pernah sukses. Yuk. Aplaus untuk pasukannya. Ini baru berapa orang dari 500 lebih nggih? Ini dari 536, ini Pokja dengan pengurus ini yuk. Yuk ini pengurus dan Pokja. Dan ini ini super-supernya ini. Jadi ini andalan-andalan dari KTH Rengganis ini pejuang. Tiap hari ini naik turun kewajiban untuk pemasangan pal batas luar. Jadi ini sudah tiap hafal hari. Rute. Betul. Oh, berarti jadi kalau jalan ke GPS. ke gunung sana bisa ngepot gitu. Saking hafalnya. Ibarat dunia persilatan, berarti ini pendekar-pendekarnya ngaten ya, Mas. Betul. Waduh, mantap. Petarung ini. Nggih, nanti saya kenalan satu persatu. Penasaran kula. Nggih. Siap. Kemudian tadi disampaikan bahwa berkembang karena edukasi diberikan secara terus-menerus kontinu lah. Yang tadinya kalau hutan itu bayangannya mesti produk yang apa? Di sini duren ini. Kemudian panjenengan berkembang lagi ke wisata. Ke wisata, kopi, ada produk kopi. Kopi. Betul. Ini kopi apa nih, Mas? Ini kopi Robusta Rengganis. Robusta. Rengganis. Dan alhamdulillah tahun 2021 ikut lomba ke Manggala, jadi bukan juara tapi masuk 11 besar tingkat nasional ini. Lah, monggo aplaus. Weh, kopinya Rengganis 11 masuk 11 besar tingkat nasional. Yang mana? Salah yang satu ini. Atau yang ini fermentasi itu nggih? Ya, yang fermentasi, hasil produknya ini. Oke, mantul. Berapa itu kalau segitu? Nah, ini harganya 30.000 cuman. Ini kalau di Bogor ini kemarin ada teman yang dari Bogor datang sini. Ini kurang lebih dijual 70 sampai 80. Mantul. Pantesan nanti apa tadi waktu kesini ya? Wah, pemandangannya kelihatan sekali kesejahteraan. Baik, kemudian kopi yang diseduh-seduh di belakang itu juga ini kopi. Sama yuk. Jadi ini KUPS, ini KUPS kopi, ini baristanya. Namanya siapa, Mas? Ini Pak Muarif, Ketua KUPS Kopi yang ada di KTH Rengganis. Iya, Pak Arif yang bijaksana. Betul. Panjenengan ndak adil, semua dapat, saya belum. Ini Ayo satu. Baik, sambil kita menunggu kopi, jeda sejenak. Monggo. Come on. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih. Ngapain sih Pi, ganggu aja. Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya juga banyak. Ini dong enak. Yes, menang. Aku di Pro 2. Tapi, Kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Satu Pro2 Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ya, masih dari Kampung Durian bersama kelompok perhutanan sosial. Masih belum Mas Hartono. Kelompok perhutanan sosial Rengganis. Lah ini Bapak yang arif dan bijaksana sampun maringi kula nih. Monggo minum bersama. Meskipun di pinggir hutan, gaya kita seperti orang Eropa. Alhamdulillah. Bismillah. Ya ampun. Ini kopi Robusta Rengganis. Robusta Rengganis. Ya, mantul hasil barista. Betul. Baik. Kami ingin dengar cerita lebih banyak lagi nih Mas Hartono. Bagaimana panjenengan bisa mengendalikan 500 lebih pasukannya agar mereka bisa punya pemikiran yang inovatif, kemudian punya persepsi yang sama mengelola selama ini kan ada tradisi bahwa hutan itu boleh diperlakukan dengan sesuai kebutuhan kita, padahal ada aturan mainnya. Nah, betul. Monggo cerita. Oke, terima kasih yuk Kino. Jadi kalau boleh kami cerita bagaimana kami itu bisa mempersatukan
dari anggota sebanyak itu dengan karakter dan mindset dengan segala macam. Sini. Awalnya itu memang tergantung dari niat. Pemimpin itu tergantung dari niat, yuk. Yeah. Kalau niatnya itu mau masuk di organisasi tanpa apa ya, istilahnya mau mencari sesuatu di kelompok, insya Allah itu akan sukses, yuk. Tapi kalau pemimpin yang masuk di organisasi mau hanya mencari sesuatu di kelompok, dan itu tidak akan pernah berhasil sampai kapanpun. Karena apa? Itu kunci pertama tujuannya. Jadi kalau niatnya dari awal hanya mencari sesuatu, kalau nggak ada sesuatunya dia udah bukan hanya betul, tidak fokus kepada pendampingan. Apa yang atas nama pribadi saya kami di kelompok ini mendampingi, pertama saya petani. Petani murni, anaknya petani juga. Lahir di sini. Lahir di sini. Oh, okay. Merasakan bagaimana sakitnya menjadi anak petani dulu sebelum ada PS. Akhirnya saya pribadi pernah merantau ke luar negeri, ke Timur Tengah 11 tahun, yuk. Itu dari saking di sini sudah nggak ada pekerjaan, nggak ada pilihan, saya ke luar negeri. Akhirnya setelah pulang, untung nggak bawa onta. Ya itu. Akhirnya saya pulang, terus waktu itu memang kita bermitra dengan pihak BUMN, tetap waktu itu masih banyak suka dukanya. Karena apa? Terus terang kami di kelompok ini, apa yang kami sebutkan tadi, kami itu ibaratnya dilepas di hutan, tapi arahnya mau kemana ya udah, yang penting kalau dilepas sudah. Jalan, wis, itu. Tapi kami terus terang dari awal terus terang merinding kalau ingat cerita. Kelompok dengan sebanyak itu tidak mudah untuk mengendalikan. Apa yang dilihat Kampung Durian sekarang Rengganis ke tingkat nasional, itu hanya orang umum yang melihat. Padahal terus terang aja kami di sini mendampingi petani itu lebih dari 15 tahun. Baru 2025 ini goal kemarin ke tingkat nasional. Baru nampak hasilnya. Betul. Sudah jatuh bangun gitu. Jatuh bangun, yuk. Nah, orang biasanya melihat itu, kalau masih susah nggak ada yang mau, yuk. Semua itu. Tapi kalau sudah ada gulanya di Rengganis ini, semua mau masuk. Lah, ini yang terjadi. Tadi lo rame, ada ayam, ada betul, ya. Ada kucing ya, rame. Jadi itu cerita, jadi suka dukanya. Alhamdulillah kami tetap konsisten mendampingi petani, dalam artian di situ namanya juga petani, apa yang disampaikan oleh penyuluh tadi nggak mudah, karena memang SDM-nya ada yang memang dia nggak paham, ada juga yang paham tapi pura-pura nggak paham, karena dia ada tujuan lain. Tapi tetap kami persuasif untuk mendampingi supaya apa, petani ini sesuai di jalur yang memang sesuai aturannya dari pemerintah. Jadi nggak apa yang disampaikan oleh penyuluh juga Pak Kajidika, nggak melenceng dari alurnya. Seperti itu. Jadi kami tetap koordinasi terus dengan pihak pemerintah, khususnya dari CDK. Terus jadi bagaimana anggota kami itu, yang pertama bagaimana dia harus mencintai hutan, melestarikan hutan. Yang pertama edukasi dulu, yuk. Nggak bisa ngajak petani langsung dia ke hutan, suruh menjaga hutan, melestarikan, tapi di situ nggak dikelihatkan yang nampak dari manfaatnya. Maka dari situ kami proses. Setelah proses, alhamdulillah kami berkolaborasi, didampingi oleh CDK, oleh penyuluh dengan pihak-pihak lain. Akhirnya kami juga lambat tahun di organisasi yang pertama kami memang dari nol. Alhamdulillah sudah mulai menguasai, dan petani kita ajak beredukasi. Edukasi yang pertama kami yang awalnya hanya untuk menanam. Menanam itu bukan berarti tidak ada manfaatnya, yuk. Itu jadi nanam pohon itu sedekah oksigen. Tapi bagi masyarakat awam, apa oksigen itu? Nggak paham. Kami beredukasi kepada anggota bagaimana kita itu di hutan. Yang pertama kita jangan dipotong satu kali, petani itu harus kasih edukasi dulu. Kita harus menanam pohon yang berbuah, agroforestry. Itu lambat. Kenapa? Kalau sudah petani menanam tanaman seperti agroforestry, dia akan merasakan
manfaat dari buahnya, maka dia tidak akan mengganggu pohonnya. Seperti itu. Yang kedua, dia itu makanya ini jadi pilihan nggih. Betul, termasuk durian. Durian ini kalau dulu hanya nanam kayu, program gak salah sebenarnya, tapi kurang menyentuh. Karena masyarakat itu apa manfaatnya dari kayu, dia belum paham. Ternyata kita rubah lagi, harus nanam agroforestry seperti durian. Kalau durian ini berbuah, otomatis ini akan menambah penghasilan manfaat dari dia pengelola di hutan. Terus kayunya dia akan dilindungi, terjaga. Karena begitu ada cabang yang diambil jatuh ke pohon ini, petani itu akan marah. Nah, maka dari situ kita beredukasi dulu, baru setelah itu kita tambah lagi edukasinya, ayo kita menanam. Setelah itu ayo kita lindungi hutan, karena hutan ini paru-paru dunia dan itu sangat bermanfaat untuk anak cucu kita. Jangan sampai kita mengelola di hutan yang di atas hanya menikmati, tapi kita dolim kepada orang yang di bawah. Kalau musim hujan, yang di sini menikmati, orang Rambi Puji ke bawah kena banjir. Ini dolim namanya ini. Jadi gak berkah juga. Kalau musim kemarau, yang sini dapat air, yang bawah nggak dapat air. Maka di situ kami kepada masyarakat, kepada anggota sosialisasi bagaimana kita harus menanam hutan, menanam kayu untuk mereboisasi hutan yang rusak, kita tanami kayu seperti itu. Mas Hartono, berarti dari sekian belas tahun itu mindset, pola pikir kelompok, anggota kelompok ini sudah berubah dahsyat ngoten nggih? Alhamdulillah yuk. Jadi dari awalnya ya namanya juga masyarakat yang karakter juga SDM-nya kayak gitu, gak mudah. Tapi karena kami membuktikan di organisasi ini, kami membuktikan dengan terbitnya SK, memperjuangkan sampai keluar SK. Di situ spesial pun kami tidak pernah meminta biaya kepada anggota. Kami berjuang. Walaupun memang di SK itu perhutanan sosial ini gratis, tapi di situ bukan nggak ada biaya, masalahnya beli materi dan rapat segala macam. Contoh PTSL itu yuk. PTSL itu program pemerintah gratis, tapi kan masih ada yang dari tiap-tiap desa ada yang minta 300, 350 kayak gitu. Sama di PS ini sama. Sebenarnya di PS ini gratis, namun kami di kelompok istilahnya di perwakilan kami di pengurus tidak pernah meminta spesial pun. Kenapa? Tujuan kami memperjuangkan petani. Kalau masih pengurus bisa memperjuangkan, kenapa harus minta? Walaupun memang di organisasi itu memang wajib ada iuran, tapi kami nggak ada tujuan ke situ. Kenapa? Terus terang aja, uang itu sensitif bagi kelompok khususnya yang ada di wilayah hutan. Karena apa? Ini menjadi percontohan, jangan sampai sedikit-sedikit minta iuran tapi buktinya nggak ada. Tapi kami membuktikan tanpa meminta iuran kepada anggota, tapi alhamdulillah Rengganis menjadi juara 1 nasional dan SK-nya keluar tanpa biaya apapun. Terima kasih. Saya juga ingin mendengar cerita mungkin dari salah satu pasukannya, Mas Hartono. Ingin tahu apakah betul-betul merasakan dampak. Siapa ini yang berkenan? Monggo. Mungkin nah, ini pendekarnya KPS Rengganis, Mas sinten asmane? Mas Win ini. Mas Win. Oh. Nggih. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pingin dengar cerita dari jenengan. Langsung saja perbedaan sebelum dulu panjenengan masuk di perhutanan sosial ini dengan sekarang. Monggo cerita. Nama saya Erwin. Ya, salah satu petani plus anggota dari KTH Rengganis di Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Dulunya kita ya kalau ngomong Madura ada apa-apa, Bu? Oh, tidak apa-apa. Saya meskipun tidak mengerti tapi logatnya bisa. Yukino kalau Mas, dipanggil Yukino nggih. Dan toyo menlambe kasa kereta. Madura ogu. Campur nanti Madura. Ada translate di sini ya. Betul. Menlambe kasa dulu. Kita itu waktu muda sebelum ada. Oh, ini masih muda panjenengan. Ya maksudnya kalau sekarang kan udah anaknya 2. Oh iya. Jadi petani udah. Kan gitu. Dulunya kita itu
di sini banyak yang merantau. Sama katanya Pak Ketua tadi, banyak yang merantau sebelum ada kayak sekarang ini udah. Mas Win merantau kemana? Kalau dulu saya ya Malaysia. Ya bukan ke Malaysia, di dalam daerah aja. Oh, di dalam negeri ya. Iya. Cuman sebelum itu ya kita kerjanya di sini, ada yang kerja ngerumput, ada yang cari kayu. Maksudnya itu cari cari kayu bakar. Oh. Saya kereng kasak. Okay. Terus mari kenika tidak memotong pohon ya. Saya termasuk saya pun reng-reng senika kalau korek jual ke senika beda tegengah terus habis kenika langsung gobios nih kayaknya. Ya. Terus nanti dikasih tahu nggak artinya. Terus habis itu ada ya kayak kita ada kerjasama sama BUMN apa itu nama nyaman apa ke saya ngerti pon nana Bu. Kenika pas iyu. Ya iyu. Pas derema pas. Pak ya salah satu ngobade mungkin untuk kita ya sering nyaman pada kelompok pun gitu. Pas bisa naman kopi, naman turin, naman mun sebelumnya mungkin tak bisa. Tapi akhirnya terus kita enggak mangken nika pun berkembang. Terus bisa jadi ekonomi alhamdulillah. Mapan Bon Ki. Dari awal pantesan gemuk-gemuk ya. Dari awal masyarakat paket mungkin bisa dikatakan masyarakat paket nika pun bagi menengah ke bawah. Alhamdulillah bisa terangkat untuk ekonomi orang-orangnya pakis. Dari asalah dari bedenah program yang nikah. Alhamdulillah. Jadi sudah ndak butuh pakis sudah sekarang ya. Bening nikah saya susah senika makin Bu. Napa saya baya imbal balin abe ke pemerintah makin nih kenapa kan senika? Karena abe ini pun kadungnya tolong be pemerintah. Napa imbal balin abe? Napa Bas? Report ki yang mending aring tani kan tak oning seni ke you ngaring jaga hutan kan tidak tahu ya yang penting kita menjaga hutan supaya hutannya lestari terus ya saling menguntungkan mungkin seni kebun mungkin saling menguntungkan. Panjenengan melihat hutan sekarang itu gimana? Untuk sekarang kalau dulu mungkin cuek ya alas yo alas gitu. Kalau sekarang lebih ya alhamdulillah untuk hutan makin alhamdulillah. Kipun karena abek diri tapi kita semua saling menjaga. Abek diri. Kenapa abek diri? Ya kita semua saling menjaga. Oh, engki. Ya. Menjaga abek diri. Engki sekira alas fokus kan Terus kan beda apa lagi? Apa sih? Selain wisata, durian, kopi, terus ada ternak. Nah, ternak apa? Mas Win ternak juga? Ternak apa? Ternak kambing. Onta ada ya? Mononta sobung. Kambing. Kambing itu juga mantep ya, mantul. Oke, mantep. Oke. Karena termasuk bisa memanfaatkan daun-daun seperti alas boleh. Oke. Jadi tidak usah bingung nyari makannya ya. Betul, gitu. Tidak usah bingung untuk cari makan. Baik. Semangatnya tetap meskipun sekarang sudah juara 1 nasional, alhamdulillah tidak mengurangi semangat nantinya. Alhamdulillah. Dari Pakis sebelah mana? Dusun ada berapa dusun di sini Mas Hartono? Di sini di Pakis itu ada 9. 9. Lah ini pasukannya ini? Ini ada dusun Pakis, ada Cempaka. Terus ini ada yang dari Karangpakel. Sama satu desa dengan ketua Pak Hartono satu desa. Dusunnya? Satu dusunnya Pakis Utara. Dekat sini kan? Iya. Termasuk di sebelah selatan ini dekat. Oh, okay. Nanti kalau pulang tak lewati kan? Nggih. Iya. Beda duren. Iya, matur nuwun Mas Win. Terima kasih. Thank you. Aduh, sakalangkong. Saya ke Pak Sabto lagi Pak. Sebelum nanti ke Pak Imam, Mas Imam. Aduh bingung. Pak Sabto, kalau sudah menjadi juara 1 nasional, berarti nanti akan jadi role model, mesti seperti itu. Apa yang sudah panjenengan siapkan nih, agar bisa menginspirasi kelompok-kelompok yang lain? Apa mereka nanti akan dibuatkan mungkin apa ya, semacam ada konten-konten yang nanti bisa disebarkan ke kelompok lain se-Indonesia atau pripun? Sudah ada pola strategi yang disiapkan sebagai role model. Terima kasih Yogino.
Ya, alhamdulillah tadi seperti disampaikan bahwa dengan meraih untuk Wana Lestari kategori HKM nomor 1 nasional, tentu saja harapan saya itu ke depannya itu memang seperti disampaikan Yogino bahwa untuk KPS Rengganis itu menjadi role model kan seperti itu. Jadi memang strategi kami di cabang Dinas Kehutanan ya beberapa kelompok-kelompok yang lain memang kita anjurkan untuk penyuluh-penyuluh yang lain juga untuk ya bisa studi tiru lah seperti ini ke sini. Kemudian juga kami arahkan untuk kan kebetulan untuk yang KPS di Rengganis ini cukup up to date Bu. Jadi untuk media sosialnya cukup jalan. Wih, mantul. Jadi cuman kita arahkan untuk lebih pengkayaan kontennya. Jadi tidak hanya sekedar untuk misalnya hanya menampilkan wisata, tapi atau menampilkan kopi ada ini, tapi juga bagaimana kan seperti itu. Bagaimana misalnya yang dari konten IG-nya itu ada sedikit edukatif lah, misalnya terkait dengan pemanenan, pengolahan kan seperti itu. Sehingga walaupun memang media sosial untuk harapannya kan bisa lebih memperkenalkan, tapi juga ada sisi edukasinya yang di dalam konten-konten mereka. Harapan kami seperti itu. Kedepannya mungkin dengan makin namanya sudah makin terkenal sih, saya harapkan nanti Pak Har dan teman-teman bisa adalah mungkin bikin paket-paket wisata gitu Bu. Jadi wisata tidak hanya untuk yang kampung durian itu loh Yogino. Wisata kan juga bisa nanti misalnya ke mana, lebih naik untuk melihat komoditasnya, melihat kopi langsung, atau melihat duriannya kan seperti itu. Ini saat panen kopi ikut manen. Betul, itu kan itu wisata luas, tidak hanya seperti itu, tapi dengan adanya nanti misalnya paket-paket seperti itu, pengunjung bisa memilih segmennya masing-masing kan seperti itu. Kalau memang kami keluarga kami hanya butuh pokoknya adalah healing di ngelihat air, anaknya berenang sudah senang, ya sudah, tidak usah ke atas. Tapi kalau kemudian ada yang pengen dapat nilai lebih kan seperti itu, masa saya hanya sudah jauh-jauh hanya melihat sungai lagi kan seperti itu. Kami juga pengen dong belajar sih bagaimana KPS Kopi Rengganis untuk mengelola kopinya. Nah bisalah nanti naik langsung melihat di di lahan di dalam kawasan di atas bagaimana sih terkait dengan pola tanamnya, mungkin juga pengkayaan untuk tanaman-tanaman di sekitarnya seperti itu, atau kemudian bahkan nanti belajar misalnya di rumah ketua KUPS kopinya bagaimana pengolahan pasca panennya seperti itu. Kita harapkan nanti hal-hal tersebut yang mungkin bisa lebih menambah lagi value dari KPS Rengganis sekaligus bisa memberikan tadi itu untuk edukasi kepada kelompok-kelompok lain yang mungkin belum bisa menyamai Rengganis untuk mulai pelan-pelan belajar lebih baik lagi. Mungkin gitu ya. Mantap. Berarti panjenengan jajaran harus sudah siap sekarang ya menerima tamu-tamu dari seluruh Indonesia. Napa istilahnya studi belajar? Studi tiru. Studi tiru. Nggih. Baik. Ini keren ini Mas Hartono. Saya ke Pak Mas Imam. Nah, menghadapi napa nggih sebuah keadaan yang panjenengan sudah tergolong lulus lah istilahnya. Berhasil mendampingi sebuah kelompok yang tidak kecil, besar. Mereka bisa keluar dari pola lama, pola pemikiran lama, kemudian dengan berbagai inovasi, kreasi akhirnya bisa menjadi seperti sekarang. Hambatan terberat yang panjenengan hadapi, kemudian panjenengan membuat satu keputusan berani, apa yang bisa di-sharing hari ini? Monggo. Terima kasih Yugino. Yang namanya hambatan kalau menurut saya ya nggak ada, justru yang ada itu tantangan. Oh, tantangan. Jadi, salah pemilihan kata kula nggih. Tantangan Pak Imam. Iya. Jadi gini yuk, tantangan yang paling berat saya hadapi sama dengan yang disampaikan Pak Ketua. Sebanyak 536 orang. 536. Latar belakangnya tidak ada yang sama.
terlepas dari laki dan perempuan. Oh, ada perempuannya nggih? Ada. Oh, banyak. saya pikir nggak ada, ini kan cowok-cowok Ada semua. banyak. Saya cuma ketemu Jeng Ami sama Banyak. Bu Angga. Nah, ada Bu Angga. Ada Bu Angga ini masuk anggota? Masuk. Oh, anggota. masuk. Oh, masuk, Bu. Bu Iya. Angga, iya. Nggih. Jadi tantangan yang berat adalah dari sebanyak orang itu dengan latar belakang yang berbeda. Mulai dari pendidikan dan termasuk status sosial. Tadi yang disampaikan oleh Mas Win benar sekali. Dulu orang pinggiran kawasan adalah merupakan lingkungan atau wilayah yang memang dikatakan marginal. Jadi segala sesuatunya untuk masuk itu sulit. Kalaupun masuk belum tentu diterima. Karena pola pikirnya tidak sama dengan masyarakat yang sudah punya latar belakang pendidikan yang sama dengan lingkungan masyarakat di dekat kota. Jadi itu yang pertama. Kita pelan-pelan saja. Kita menyesuaikan, kita pelajari kebiasaannya. Karena di dalam konsep penyuluhan itu yang pertama untuk bisa diterima yaitu adalah kearifan lokal itu tidak boleh ditinggalkan. Kalaupun kita punya suatu kemampuan, punya suatu pengetahuan yang luar biasa, itu tidak boleh semata-mata mengedepankan itu, tapi mengesampingkan kultur, budaya, dan kearifan lokal yang ada. Seperti tadi. Itu berarti kunci jenengan adaptasi, masuk jegur gitu jenengan. Ya, mohon maaf Bu, Okay. Yukino. Kalau seperti ini saya kan ya memang penyuluh kehutanan ya. Mungkin kalau teman-teman kelompok di sini akan lebih sering bertemu saya dengan tidak menggunakan begini. Oh, sarungan. Betul. Sarungan iya. Nggih. Iya. Bahkan jarang saya kalau di sini itu siang. Malam. Nah, karena kalau siang orang-orang sini kan kerja Iya, di hutan. Apalagi Pak Hartono di telepon aja sulit sekali. Iya, kemarin saya juga gitu. Bener Bu, janjian tapi di telepon kesibukannya saya paham. Dan iya. itu memang sudah, ya ini keluar masuk hutan. Kalaupun itu ada signal, HP-nya dibawa tapi dimasukkan di dalam tasnya. Loh, itu sudah saya pahami. Oleh karena itu kalau saya datang ke sini, ya kami bukan sok tidak. Bahkan yang sering saya tuh malam ya Pak ya. Bahkan di kelompok KUPS wisata ini, pertemuan rutinnya adalah setiap malam Rabu. Malam Rabu. Setelah sholat Isya. Oke. Ya saya nggak mungkin pakai begini. Pakai sarung, ya biasa kayak orang sini. Kalau yang kelompok perhutanan sosial setelah sholat Jumat pada Jumat Pahing itu rutin dilakukan. Apa yang dilakukan saya? Yang pertama, hubungan atau ikatan emosional selalu sudah tercipta, maka apapun yang akan kita sampaikan insya Allah akan diberikan jalan kemudahan. Yang paling tersentuh tadi saya terus terang aja, Mas Win, merasa dirinya dapat fasilitasi dari pemerintah, dapat SK dari menteri, akses legal, berproses sampai ke juara. Yang tadi dengar saya terus terang, insya Allah akan saya ingat terus. Saya selaku masyarakat, wujud apa sebagai bukti terima kasih saya kepada pemerintah. Itu sulit Bu, muncul di setiap masyarakat. Tapi hal itu nggak usah khawatir Pak Hartono dan kawan-kawan. Pemerintah tidak minta apapun, ikuti saja aturannya. Ya, aturannya ikuti. Yang dikatakan larangan dihindari, kewajibannya dilaksanakan, haknya akan didapat. Salah satu diantaranya yang sudah dibuktikan, KTH Rengganis adalah kelompok yang sudah membayar pendapatan negara bukan pajak kepada pemerintah pertama di Jawa Timur. Wow, mantul. Pertama di Jawa Timur. Makanya terima kasih kelompok Pak KJDK
semua teman-teman penyuluh atas dukungannya, Dinas Kehutanan Provinsi, Pak Kepala Dinas, dari Bapak Ibu di Kementerian Kehutanan, terutama selamat untuk Bu Eeng sebagai Direktur Perhutanan Sosial yang sudah pernah nyampe di tempat ini. Mudah-mudahan juga berkesempatan hadir kembali di Rengganis. Baik, amin. Ini waktunya ternyata sudah hampir habis ya. Aduh, padahal aku pingin 1 jam lagi. Bagaimana ini? Mas Hartono, sedikit motivasi untuk kelompok yang lain. Pendek saja. Oke, terima kasih. Jadi bukan berarti kami mau menggurui, Bu, tapi paling enggak apa yang kami lakukan untuk kelompok-kelompok yang lain, khususnya di kelompok perhutanan sosial, ya, semuanya. Jadi yang pertama jangan pernah menyerah. Yang satu, kuncinya satu, jangan mencari sesuatu di dalam kelompok. Jadi kalau kita di kelompok bukan mencari sesuatu, insya Allah tujuan nawaitu pertama itu insya Allah akan tercapai. Amin. Apa tujuan dari kelompok itu insya Allah akan tercapai. Tapi kalau mencari sesuatu di kelompok dan itu dari niatnya insya Allah tidak akan tercapai. Jadi harapan jangan pernah menyerah untuk mendampingi masyarakat menjadi hutan lestari, masyarakat sejahtera. Itu, Bu, pesan kami. Wah, pasukannya penuh semangat. Terakhir singkat mawon Pak Sabto, pesan motivasi. Terima kasih Yogino. Ini baru episode pertama loh. Siapa tahu ada episode berikutnya. Siap Yogino. Jadi mungkin sedikit pesan dari kami adalah bahwa penghargaan juara 1 Wana Lestari kategori hutan kemasyarakatan bukan sebuah akhir, bukan seperti itu. Justru ini adalah awal kembali perjuangan untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Kemudian juga pesan saya juga bahwa bagaimana ada pepatah kuno, urip iku urup, seperti itu. Bagaimana kita hidup itu bisa memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Makanya kemudian kami harapkan juga dengan adanya sudah penghargaan nomor 1, KPS Rengganis bisa memberikan lebih untuk kelompok-kelompok lain untuk bisa berbuat dan bertindak seperti KPS Rengganis. Jadi jangan sampai menurunkan kinerja yang sudah ada selama ini. Mungkin gitu ya, Gino. Matur nuwun Pak Sabto, Pak Mas Imam, Mas Hartono. Matur nuwun karena waktu ini yang memisahkan kita, apa daya harus pamit. Terima kasih untuk pasukan dari kelompok perhutanan sosial Rengganis. Monggo aplaus untuk kita semua. Semoga apa yang kita ceritakan hari ini dari lereng Gunung Argopuro ini bisa menginspirasi siapapun yang menyimak acara ini. Matur nuwun, aplaus juga untuk timnya RRI. Siap-siap untuk episode berikutnya. Sampai ketemu lagi. Saya mewakili seluruh tim. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penutupnya salam lestari. Sambil minum kopi. Monggo. Zaman biyen manganemu saanang sego diwul sego kabeh lereng golek. Zaman biyen lampune mau nganggo kuple ngisi dek gelak-gele senggo mikire. Zaman biyen pisane mung ngepitontel rontal-rontel rezekine durung nempel. Paling apik atus sithik numpak tukang tindak pasar jaran mogo dadi buyar.
Joko gawe bandaan iki dudu barang warisan. Rezekine durung nempel paling apik atos sithik numpak dokar tindak pasar jalan mogok dadi buyar. Padang terang benderang